Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Zulfa Harda Hairunisa dengan NPM 211407105. Di sini saya akan membawakan presentasi tentang materi sistem karburator dan injeksi pada motor bensin. Sistem karburator pada mesin bensin. Karburator adalah sebuah alat yang mencampurkan udara dan bahan bakar dengan perbandingan tertentu, mengalirkannya ke dalam silinder sesuai dengan kebutuhan mesin. Pembakaran di dalam ruang bakar hanya dapat terjadi jika terdapat udara dan bahan bakar. Udara luar bisa masuk ke dalam silinder akibat adanya kevakuman di dalam silinder yang dikarenakan oleh gerakan piston dan titik mati atas menuju titik mati bawah pada langkah hisap. Volume udara yang masuk ini yang akan diatur oleh karburator. Fungsi karburator yaitu mengatur udara dan bahan bakar ke dalam saluran hisap, mengatur perbandingan bahan bakar udara pada berbagai beban kecepatan motor, serta mencampur bahan bakar dan udara secara merata. Tipe-tipe karburator ada karburator dengan venturi tetap atau fixed venturi, karburator dengan venturi berubah-ubah atau variable venturi, atau slide karburator, dan karburator dengan kecepatan konstan atau constant velocity karburator. Kelebihan dan kekurangan sistem karburator. Kelebihan sistem karburator, yang pertama, harganya lebih murah, jumlah komponennya sedikit, perawatannya atau servis lebih sederhana dan tidak rumit. Mudah untuk dibersihkan, tidak perlu cemas saat bahan bakar habis, dan konstruksinya lebih simpel. Kekurangan sistem karburator, yang pertama, penyetelan secara manual. Penyetelan harus cepat dan sesuai kondisi, kurang efisien dalam penggunaan bahan bakar, memerlukan perangkat tambahan, dan perlu dilakukan servis secara rutin. Komponen karburator yang pertama ada jarum pelampung. Jarum pelampung adalah sebuah jarum berbentuk lancip seperti katup yang menekan sebuah lubang. Lubang yang ditekan adalah lubang penyalur bensin, sehingga ketika lubang ini tertekan, katup otomatis suplai bensin akan terhenti. Hal ini bertujuan untuk mengatur volume di dalam ruang pelampung agar tidak berlebihan, sehingga campuran yang keluar menuju intake manifold bisa berlangsung normal. Yang kedua, ada pelampung. Pelampung adalah sebuah komponen yang terbuat dari plastik ringan yang mengambang pada zat cair, khususnya bensin. Pelampung akan menggerakkan ujung jarum pelampung agar tertutup. Mekanismenya, ketika volume bensin di ruang pelampung meningkat, otomatis pelampung juga semakin naik. Kenaikan pelampung akan menggerakkan jarum pelampung sehingga menutup aliran bensin. Ini akan membuat suplai bensin terhenti hingga volume bensin di ruang pelampung berkurang. Yang ketiga ada main jet. Main jet adalah saluran utama di dalam karburator motor yang menghubungkan bensin di dalam ruang pelampung ke dalam venturi di tengah saluran udara ke intake. Disinilah bensin akan tersuplai keluar. Yang keempat, ada needle jet. Needle jet adalah jarum berbentuk tirus dengan ujung lancip. Jarum ini dipakai untuk mengatur volume bensin yang keluar dari main jet. Jarum ini digerakkan oleh skep atau katup gas, di mana gerakan naik turun skep akan menggerakkan needle jet untuk bergerak naik turun. Sesuai dengan bentuknya, gerakan naik turun needle jet akan mempengaruhi besar kecilnya ujung saluran main jet. Yang kelima, ada skep atau katup gas. Katup gas pada motor bukan berbentuk koin seperti karburator mobil, tapi berbentuk tabung yang bergerak naik turun. Gerakan naik turun ini membuat diameter venturi bervariasi. Itulah sebabnya karburator pada motor masuk ke dalam tipe variabel venturi kecepatan konstan. Saat posisi skep ada di bawah, maka aliran udara akan terhambat sehingga menyebabkan RPM mesin menjadi rendah. Ketika posisi katup gas ini dinaikkan, maka saluran udara semakin membesar sehingga mesin RPM mesin semakin naik. Yang keenam, ada pegas katup gas. Pegas ini terletak di bagian atas karburator, tepat pada tutup pengatur katup gas. Fungsi pegas ini adalah untuk menjaga katup tetap tertutup ketika kita tidak menarik pedal gas dan membalikan posisi katup ketika kita melakukan deselerasi. Yang ketujuh, ada air pilot. Saluran ini terletak memanjang dari ruang sebelum katup gas menuju ruang setelah katup gas. Output dari air pilot ini akan menyatu dengan saluran pilot jet, sehingga ketika ada aliran udara melewati air jet secara otomatis bensin akan tercampur
Di dalam saluran ini dan material yang keluar dari saluran pilot jet setelah katup sudah berbentuk campuran udara bahan bakar. Fungsi air pilot adalah menyuplai udara ketika katup gas tertutup rapat atau saat itu. Yang kedelapan, ada pilot jet. Pilot jet merupakan saluran yang menghubungkan bensin pada ruang pelampung dengan ruang setelah katup gas sebelum intake manifold. Fungsi pilot jet adalah untuk mengakhirkan bensin ketika mesin bekerja pada idle RPM. Yang kesembilan, ada choke valve. Komponen ini dipakai untuk memperkecil volume udara yang masuk ke mesin agar hisapan mesin mengangkat bahan bakar. Dengan demikian, campuran bensin dan bahan bakar menjadi kaya. Sistem shock ini bekerja dengan menutup saluran udara yang mengarah ke karburator menggunakan katup. Sistem ini dipakai ketika kondisi mesin dingin, di mana banyak bahan bakar yang mengendap di dinding intake dan menyebabkan sedikit bensin yang masuk ke ruang bakar. Yang ke-10 ada mangkok karburator. Mangkok ini berfungsi untuk menampung bensin yang akan disuplai ke venturi. Selain itu, mangkok ini juga dijadikan cover pelindung komponen karbu seperti pelampung dan mainjet. Mangkuk karbu diharuskan bisa menampung bensin tanpa bocor dengan tekanan yang stabil. Yang ke-11 ada sekrup penyetel. Ada dua buah sekrup penyetel pada karburator. Yang pertama, sekrup pengatur udara pilot jet. Ini dipakai untuk menentukan jumlah udara yang masuk saat idle tanpa memakai sistem shock. Sekrup kedua yakni sekrup gas yang dipakai untuk mengatur idle RPM mesin. Cara kerja karburator pada mesin bensin. Ketika throttle gas tertutup, maka lebar venturi akan sangat kecil sehingga aliran udara dari filter ke intake manifold dibatasi. Jadi, aliran udara yang masuk dari air filter terbatas dan hasilnya RPM engine rendah. Namun, ketika throttle gas terangkat, maka venturi menjadi lebih lebar. Hal tersebut menyebabkan aliran udara lebih cepat sehingga RPM engine juga lebih cepat. Yang pertama, ada cara kerja sistem karburator saat mesin idle. Ketika mesin berlari pada RPM idle atau kondisi throttle gas masih tertutup, akan ada aliran udara dari filter masuk ke idle udara hole. Di sisi lain, hisapan dari piston juga membuat bahan bakar dari ruang pelampung terhisap ke dalam pilot jet. Udara dari idle udara hole akan bertemu dengan bensin pada saluran pilot jet. Sehingga material yang keluar dari pilot jet sudah berupa AFM atau udara fuel mixture. Ujung dari pilot jet ada pada intake manifold, sehingga AFM keluar langsung menuju intake manifold. Jika kita aktifkan sistem shock dengan menarik tuas shock, maka udara yang masuk ke pilot jet akan tertahan atau shock valve akan menutup sebagian saluran udara dari filter udara. Sehingga hisapan piston lebih banyak mengangkat bensin dari ruang pelampung. Hal itu membuat campuran bensin menjadi lebih kaya. Jika kita aktifkan sistem shock dengan menarik tuas shock, maka udara yang masuk ke pilot jet akan tertahan atau shock valve akan menutup sebagian saluran udara dari filter udara sehingga hisapan piston lebih banyak mengangkat bensin dari ruang pelampung. Hal itu membuat campuran bensin menjadi lebih kaya. Yang kedua, ada cara kerja karburator pada motor bensin saat kita tarik gas. Ketika handle gas ditarik, otomatis throttle gas terangkat, sehingga lebar venturi menjadi lebih besar. Ini membuat aliran udara dari filter menuju intake manifold menjadi lebih cepat, sehingga langkah piston menjadi lebih cepat dan RPM menjadi lebih cepat pula. Saat idle RPM bensin disuplai melalui pilot jet, maka saat RPM tinggi bensin disuplai dari main jet. Artinya, dalam karburator sepeda motor terdapat dua buah saluran fuel. Pertama, pilot jet dan yang kedua main jet, yang merupakan saluran utama di mana ujung main jet ada di dalam venturi. Ketika throttle gas terangkat, maka aliran udara pada venturi akan lebih cepat. Sesuai hukum Bernoulli, ketika aliran udara lebih cepat, maka tekanannya menurun. Penurunan tekanan di dalam venturi akan menghisap bensin dari ruang pelampung melalui main jet. Jadi, kesimpulannya, saat idle fuel dan udara tercampur di dalam pilot jet, sementara ketika RPM dinaikkan, fuel dan udara tercampur di dalam venturi.
Prinsip kerja karburator pada motor bensin. Persyaratan pada sepeda motor bisa beroperasi atau menghasilkan tenaga harus ada udara dan bahan bakar, sehingga mengakibatkan terjadinya pembakaran atau sumber panas. Awal dari pembakaran adalah proses terjadinya gerakan bolak-balik piston atau TMA dan TMB dan gerak berputar pada poros engkol. Dengan demikian, dari proses itulah kemudian menghasilkan kompresi yang terjadi dari campuran udara dan bahan bakar sehingga terjadi siklus pada mesin, yaitu proses kerja secara terus dan terus-menerus untuk menghasilkan tenaga. Sebelum terjadinya siklus mesin pada sepeda motor, ada mekanisme sistem bahan bakar yang bekerja untuk memasuk bahan bakar dan udara ke dalam ruang bakar, sehingga mengakibatkan terjadinya pembakaran pada sepeda motor. Mekanisme sistem bahan bakar tersebut bekerja secara terus-menerus untuk memasuk kebutuhan pembakaran pada mesin sepeda motor. Mekanisme sistem bahan bakar tersebut terdiri dari berbagai komponen, yaitu tutup tangki bahan bakar, katup atau keran bahan bakar, saringan bahan bakar, selang bahan bakar, saringan udara, dan karburator. Selanjutnya ada sistem injektor pada mesin bensin. Injektor adalah salah satu komponen utama dalam sistem bahan bakar diesel. Injektor berfungsi untuk menghantarkan bahan bakar diesel dari injection pump dalam silinder pada setiap akhir langkah kompresi di mana torak atau piston mendekati posisi TMA. Injektor dirancang untuk menerima tekanan bahan bakar dari injection pump yang bertekanan tinggi untuk membentuk kabut yang bertekanan. Tekanan ini mengakibatkan peningkatan suhu pembakaran di dalam silinder. Injektor berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang pembakaran dengan mengubah partikel-partikel bahan bakar menjadi semacam kabut. Dengan proses pengkabutan, maka bensin akan menjadi mudah terbakar di ruang pembakaran. Konsumsi bahan bakar pun menjadi lebih irit. Kelebihan dan kekurangan sistem injeksi. Kelebihan sistem injeksi yang pertama, pembakaran menjadi lebih sempurna dan ideal, hemat bahan bakar minyak, mudah dihidupkan saat kondisi mesin dingin, ramah lingkungan, asupan bahan bakar menyesuaikan kebutuhan mesin, tidak melakukan penyalaan karena sudah diatur oleh ECM, dan perawatan jangka panjang. Kekurangan sistem injeksi yang pertama, komponen sangat sensitif, harga komponennya mahal, sulit untuk dimodifikasi, perangkat kelistrikannya sangat sensitif dan perlu kehati-hatian, perangkat yang dipasang lebih kompleks dan banyak, dan servisnya lebih sulit karena membutuhkan alat khusus dan teknik tertentu. Komponen injektor yang pertama ada ECM atau Electronic Control Module. Komponen ini berfungsi untuk menerima sinyal yang berasal dari berbagai sensor. Yang kedua ada TP atau Throttle Position Sensor. Fungsinya sebagai pendeteksi pada bagian derajat pembukaan escape gas yang bisa mempengaruhi pada beban maksimal dan juga yang lainnya. Yang ketiga ada BAS atau Bank Angle Sensor. Bus ini berfungsi untuk mematikan mesin ketika mesin berada di kemiringan yang lebih dari 55,5 derajat. Hal tersebut untuk menghindari terjadinya mesin terbakar. Yang keempat ada MAP atau Manifold Absolute Pressure sebagai pendeteksi bagian kevakuman yang terdapat di intake manifold. Yang kelima ada Engine Oil Temperature sebagai pendeteksi panasnya oli yang terdapat pada mesin. Yang keenam ada IAT atau Intake Air Temperature Sensor. Fungsinya yaitu sebagai pendeteksi suhu udara yang nantinya akan masuk ke bagian intake manifold. Yang ketujuh ada fuel pump sebagai alat untuk memindah jalannya di mana alat ini juga dapat mempompa dan lalu mengalirkan bahan bakar yang terdapat di tangki ke dalam injektor. Yang kedelapan ada injektor berfungsi untuk menyemburkan bahan bakar ke intake manifold untuk memenuhi kebutuhan pembakaran di ruang silinder. Cara kerja injektor pada mesin bensin. Istilah sistem injeksi bahan bakar atau EFI dapat digambarkan sebagai suatu sistem yang menyalurkan bahan bakarnya dengan menggunakan pompa pada tekanan tertentu untuk mencampurnya dengan udara yang masuk ke ruang bakar.
Pada sistem EFI dengan mesin berbahan bakar bensin, pada umumnya proses penginjeksian bahan bakar terjadi di bagian ujung intake manifold atau manifold masuk, sebelum inlet valve atau katup atau klep masuk. Pada saat inlet valve terbuka, yaitu pada langkah hisap, udara yang masuk ke ruang bakar sudah bercampur dengan bahan bakar. Secara ideal, sistem EFI harus dapat mensuplai sejumlah bahan bakar yang disemprotkan agar dapat bercampur dengan udara dalam perbandingan campuran yang tepat sesuai kondisi putaran dan beban mesin, kondisi suhu kerja mesin, dan suhu atmosfer saat itu. Prinsip kerja EFI adalah injektor mencampur bahan bakar dan udara di intake manifold atau sebelum masuk ke ruang bakar, di mana dilakukan secara konstan. Ketika piston bergerak dari TMA ke TMB, terjadi langkah hisap, di mana katup hisap terbuka dan katup buang tertutup. Bahan bakar dan udara tersebut kemudian terhisap masuk ke ruang bakar akibat adanya kevakuman atau perbedaan tekanan di mana tekanan di ruang silinder lebih rendah daripada tekanan di intake manifold. Pada langkah kompresi, piston bergerak dari TMB ke TMA di mana katup hisap dan katup buang tertutup. Campuran bahan bakar dan udara dikompresi, busi kemudian memercikan bunga api pada sebelum akhir langkah kompresi. Hal ini menyebabkan campuran bahan bakar dan udara terbakar dan menyebabkan timbulnya ledakan dengan tekanan yang sangat tinggi, sehingga memaksa piston mulai terdorong dari TMA ke TMB, di mana gerakan turun naik piston diubah untuk memutar poros engkol. Katup hisap dan katup buang masih tertutup. Pada sebelum mencapai TMB, katup buang mulai terbuka dan katup hisap tertutup. Di sini terjadi pelepasan kalor. Ketika piston bergerak dari TMB ke TMA, katup hisap masih tertutup dan katup buang terbuka sehingga piston memaksa gas sisa pembakaran keluar ke exhaust manifold atau langkah buang. Sekian presentasi materi sistem karburator dan injektor pada mesin bensin dari saya. Maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.